Beberapa minggu ini, media sosial dipenuhi dengan trending topik yang bahas tentang child free. Child free adalah paham tentang suami dan istri yang setuju untuk tidak memiliki anak dalam pernikahannya karena suatu alasan tertentu, karena suatu keyakinan tertentu. Bagaimana pendapat saya tentang child free ini? Yuk kita simak dalam video ini sampai habis. Ketika seorang suami atau istri menyepakati dalam kehidupan mereka tidak memiliki anak, maka itu sebenarnya sah-sah saja. Karena mungkin mereka punya keyakinan tertentu, mungkin mereka punya pemahaman tertentu terkait dengan memiliki anak. Dan mungkin saja mereka memiliki kondisi tertentu sehingga tidak memungkinkan untuk memiliki anak. Dan itu sah-sah saja, wajar-wajar saja. Yang menjadi masalah adalah ketika sesuatu yang ada di dalam diri kita keluarkan, kita kampanyekan kepada halayak ramai, yang itu kondisinya tidak cocok dengan kita, tidak sama dengan kita. Mungkin kita berpendapat bahwa ini adalah hal yang baik untuk di-share. Ini adalah hal yang penting untuk dikampanyekan. Tapi apakah kita tidak memahami bahwa sepatu kita itu tidak sama dengan sepatu orang lain? Karena ukuran kakinya juga berbeda. Nah, sama juga pemahaman kita. Kondisi kita tidak sama dengan kondisi orang lain. Mungkin kita merasa bahwa child free ini membuat kita lebih terbebas dari rutinitas merawat anak. Sehingga kita bisa tidur pulas 8 jam sehari, lalu kita bisa lebih awet muda, kita bisa lebih bebas menikmati hidup, karena itu yang terbaik bagi kita. Tapi orang lain bagaimana? Belum tentu seperti itu. Mimpinya juga berbeda. Apakah sama nanti dampaknya ketika mereka tidak memiliki anak sama seperti Anda? Oh ya enggak, belum tentu seperti itu. Ternyata mereka ketika tidak memiliki anak malah nggak bahagia gitu. Karena harapan dari pasangannya memiliki anak. Dan itu bisa menimbulkan konflik yang mendalam. Dan juga ketika mereka memiliki anak, belum tentu mereka itu nggak bahagia. Di sini saya mengidentifikasi 3 kesalahan orang yang mengkampanyekan child free. Saya tidak bilang bahwa orang yang memiliki pemahaman child free ini salah, karena semua kembali lagi ke masing-masing. Kondisinya seperti apa, kita nggak menghakimi. Tapi saya melihat ada kesalahan berpikir orang yang, dalam tanda kutip, mengkampanyekan child free ini. Ada 3 kesalahan berpikir yang saya identifikasi. Yang pertama adalah over generalization. Orang ini merasa bahwa semua keadaan ini adalah sama. Sehingga dia berpendapat bahwa apa yang dialaminya itu juga dialami semua orang, ya. Saya bilang, semua orang. Tidak hanya 1-2 orang, tapi semua orang. Ini ketidakmampuan seseorang dalam mendiferensiasikan suatu permasalahan dalam suatu konteks tertentu. Dia mungkin merasa bahwa kalau ngerawat anak itu susah, ngerawat anak itu sedih, ngerawat anak itu akhirnya nggak tidur, dan itu membuat psikologis menjadi jelek. Nggak semuanya begitu kok. Nggak semuanya orang yang merawat anak yang susah itu memang benar-benar susah. Enggak. Karena di dalam susah itu ada bahagianya juga. Di dalam susah itu ada rasa puas, ada rasa cinta, ada rasa sayang yang dihasilkan juga. Jadi ketika kita memahami bahwa, oh, ngerawat anak ini membuat kita susah, ya memang iya, dalam satu sisi kita susah. Susah apa? Susah harus bangun pagi-pagi, tidur malam-malam, kalau sakit harus ngerawat dan sebagainya. Susah. Tetapi di dalam susah itu juga ada perasaan-perasaan lain. Perasaan apa? Perasaan kasih sayang, perasaan cinta kasih, perasaan syukur, dan sebagainya, yang itu membuat kita lebih survive menghadapi permasalahan-permasalahan psikologis kita. Jadi jangan dianggap bahwa dalam suatu peristiwa itu hanya ada perasaan sedih saja. Di situ ada juga perasaan-perasaan lain yang jadi satu gitu loh. Yang itu membuat orang itu merasakan perasaan-perasaan yang kuat gitu. Jadi jangan hanya dipahami sebagai satu sisi saja. Dan mungkin begini, kalau misalkan orang yang mengkampanyekan child free ini merasa bahwa kalau melahirkan itu membuat jadi lebih tua, kalau melahirkan itu bisa membuat kulit menjadi kendor dan sebagainya, itu mungkin penting bagi Anda, tapi bagi orang lain itu nggak terlalu penting. Karena mereka memiliki suami yang mencintai mereka apa adanya, memiliki anak yang menerima mereka juga apa adanya. Jadi kalau misalkan anak ini menerima ibunya, itu kan nggak berdasarkan cantik atau enggaknya ya, tapi berdasarkan cinta kasihnya itu seperti apa. Dan itu akan timbal balik kepada ibunya juga, yang nanti mendapatkan rasa sayang dan perasaan dicintai. Kebutuhan manusia salah satunya adalah kebutuhan mencintai dan juga dicintai. Ini bisa didapat menjadi seorang ibu. Dan ini yang lebih penting, bahwa seorang ibu itu adalah transformasi dari perempuan menjadi ibu. Jadi kalau laki-laki itu menjadi bapak tidak alamiah, karena mereka tidak ada perubahan-perubahan fisik, tidak ada perubahan-perubahan hormon, sehingga mereka perlu untuk belajar menjadi bapak, kan begitu. Tapi sebagai seorang ibu, itu ada alamiahnya. Seorang ibu, itu derajatnya, tingkatnya, itu berbeda dengan seorang perempuan biasa, secara fisiologis. Karena mereka secara hormonal akan menjadi berubah, secara otak juga akan ada penyesuaian, sehingga mereka mungkin lebih bijak, mereka mungkin lebih merasakan hal-hal yang tidak didapatkan sebelumnya. Ini juga berarti seorang ibu memiliki suatu karakteristik tertentu. Ini hanya bisa dirasakan oleh ibu.
Lalu yang kedua, kesalahan berpikir dari orang yang mengkampanyekan child free adalah mereka tidak berpikir terkait dengan masa depan suatu bangsa. Kita bisa melihat di negara-negara maju, salah satunya Jepang misalkan. Banyak kota di Jepang itu sudah tidak ada anak-anak main di lingkungan rumah begitu. Bahkan banyak sekolah yang tutup juga karena tidak ada anak-anak yang dilahirkan di situ. Sehingga pemerintah Jepang khawatir nanti bagaimana di masa mendatang, 10, 20, 30 tahun lagi seperti apa. Akan ada banyak orang tua tanpa anak muda. Sehingga ini menjadi kekhawatiran bagi negara-negara maju terkait dengan pertumbuhan penduduk mereka, dan mereka akhirnya membuat program-program di mana orang-orang itu diberikan kemudahan untuk memiliki anak, diberikan support dari pemerintah untuk memiliki anak. Karena kalau enggak, maka negara itu kan bisa punah. Bangsa itu bisa punah begitu. Bayangkan kalau orang Indonesia itu memiliki paham child free semua. Apa yang terjadi kira-kira? Mungkinkah 20, 30, 40 tahun lagi bangsa Indonesia udah nggak ada? Jadi orang yang mengkampanyekan child free ini tidak ekologis, saya bilang. Tidak ekologis itu dia hanya melihat satu sisi tapi tidak melihat sisi yang lain. Dan ini menjadi suatu indikasi bahwa orang ini sebenarnya tidak bisa berpikir komprehensif. Lalu kesalahan berpikir yang ketiga adalah terkait dengan adab atau manner, sopan santun. Jadi orang yang mengkampanyekan child free dan sangat terbuka akan kampanyenya, bahkan ada yang sampai menjelek-jelekkan ibu rumah tangga yang dengan segenap upayanya membesarkan anaknya, yang tidak tidur ketika anaknya sakit, yang rela tubuhnya, wajahnya itu berubah ketika mereka melahirkan. Orang yang mengkampanyekan child free dengan terbuka dan agak kasar ini, menurut saya tidak punya manner, tidak punya sopan santun begitu. Bahwa apa yang kita katakan itu bisa juga mendapatkan respon yang negatif dari orang lain, karena orang lain merasa tersinggung. Meskipun loh orang ini yang mengkampanyekan mengatakan bahwa ini pendapat pribadi saya. Iya, pendapat pribadi Anda tapi menyakiti orang lain. Karena di situ ada konten-konten yang secara nggak langsung terasa menghina orang lain. Nah, ini berkaitan dengan manner atau sopan santun. Jadi kalau misalkan Anda menganut child free, itu nggak apa-apa, nggak ada masalah dengan itu. Tetapi ketika Anda sudah membanding-bandingkan dengan orang lain, bahkan mengkritik orang lain, dan Anda lakukan di media sosial, maka akan menjadi konsekuensi yang wajar ketika banyak orang yang menghardik Anda. Karena Anda juga menghardik mereka, kan? Kalau Anda dihardik oleh banyak orang, ya itu hal yang wajar aja begitu ya. Saya sangat setuju ketika kita mengukur tingkat kemampuan kita dalam mengasuh anak itu sudah mampu atau tidak. Tapi bukan berarti kita akhirnya tidak memiliki anak karena hanya sekedar kita nggak mampu. Berarti kita sama saja dengan orang yang tidak punya inisiatif, tidak punya kemauan untuk maju gitu. Yang harus Anda lakukan adalah meningkatkan kapasitas Anda dalam menghadapi stres, kan begitu. Sehingga ketika Anda merasa tidak mampu mengurus anak, bukan berarti Anda tidak boleh memiliki anak, ya. Akan tetapi tingkatkan kemampuan kapasitas Anda dalam mengasuh anak Anda nanti. Konsultasi ke psikolog ketika Anda merasa burnout, ketika Anda merasa Anda tidak siap memiliki anak, Anda tidak siap dalam menjalani kehidupan pernikahan yang penuh stres, dan mungkin saja ada hal-hal yang bisa dibantu oleh psikolog sehingga Anda bisa merasa lebih positif, lebih mampu dalam menjalani hari-hari Anda dengan lebih baik. So, itu saja teman-teman pendapat saya tentang child free. Tuliskan di kolom komen apakah Anda setuju atau tidak dengan child free.